Suamiku melarangku membuka rekeningku sendiri. Larangannya selalu terdengar ringan, seolah hanyalah candaan atau kekhawatiran kecil yang wajar. Namun, pagi itu, saat aku berdiri di tengah antrean bank dengan buku tabungan di tanganku, seorang pegawai bank tiba-tiba memanggilku dengan suara yang bergetar. Aku menoleh, dan dari raut wajahnya, aku tahu ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan selama ini. Sebelum aku melanjutkan ceritanya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kalian menonton cerita ini malam ini. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang ikut menemani ceritaku. Pagi itu terasa berbeda sejak aku membuka mata. Matahari belum naik sempurna, namun sinar lembutnya sudah menyusup masuk melalui celah gorden di kamar kami. Suamiku, Reno, sudah berdiri di depan cermin sambil merapikan rambutnya. Aku memperhatikannya dalam diam. Ada sesuatu pada gerak-geriknya, sesuatu yang terasa tegang. Biasanya dia menyapaku lebih dulu, tapi kali ini wajahnya tampak sibuk dengan pikirannya sendiri. Ketika aku bangkit dari tempat tidur dan mengambil jilbab tipisku, Reno berbicara tanpa menoleh. "Hari ini jangan ke bank, ya." Suaranya datar, tapi aku bisa merasakan ketegangan halus di ujung kalimatnya. Aku mengerutkan kening. Aku memang sempat berencana ke bank hari ini untuk memperbaiki kartu ATM-ku yang rusak, tapi tidak pernah terpikir larangan ini akan keluar dari mulutnya. Aku bertanya dengan pelan, berusaha menjaga nada suaraku agar tidak terdengar menuduh. "Kenapa tidak boleh?" Reno berhenti merapikan rambutnya. Ia menatapku melalui pantulan cermin. Senyumnya muncul, tapi terlalu cepat, terlalu dipaksakan. "Tidak penting," kata Reno. "Aku saja yang urus nanti. Kamu di rumah saja, istirahat. Kau tahu kan kondisi kesehatanmu akhir-akhir ini." Alasannya terdengar manis, tapi sesuatu menusuk hatiku. Kondisiku baik-baik saja. Tidak ada yang salah dengan kesehatanku. Aku hanya sedikit kurang tidur 2 malam terakhir, bukan hal besar. Aku ingin percaya bahwa Reno hanya perhatian, tapi kata-katanya terasa seperti dinding yang tiba-tiba dibangun di antara kami. Dinding yang tebal, tinggi, dan tidak bisa kuterobos. Saat sarapan, Reno meletakkan ponselnya di atas meja. Layarnya menyala sekilas, menampilkan notifikasi bank. Ia buru-buru membalikkan ponsel itu dengan gerakan refleks. Aku memperhatikan hal itu, diam-diam menyimpannya dalam hati. Selama beberapa bulan terakhir, ponsel Reno selalu menghadap ke bawah. Ia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya terlalu sensitif, tapi ada dorongan kuat dalam diriku untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan Reno. Setelah dia berangkat kerja, aku duduk lama di meja makan. Suara detik jam dinding terasa begitu keras dalam keheningan rumah. Aku menatap buku tabungan yang sudah kusimpan beberapa hari ini. Dau amannya terasa semakin berat. Setiap kali aku meminta Reno mengecekkan saldo atau memperbarui data, ia selalu berkata, "Nanti saja." Tapi buktinya tidak pernah ada nanti. Selalu saja ada alasan. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke bank. Aku hanya ingin tahu, hanya ingin memeriksa rekeningku sendiri. Tidak ada salahnya, bukan? Aku mengambil tas, mengenakan jilbabku dan berangkat. Bank itu tidak terlalu ramai pagi itu. AC dingin menggigit kulit tanganku, membuatku merapatkan jilbab ke leher. Bau parfum dari seorang nasabah yang lewat tercium samar. Suara printer teller dan ketukan keyboard menciptakan irama yang membuatku sedikit tenang. Aku mengambil nomor antrean dan duduk. Ketika nomor antreanku dipanggil, aku mendekati teller, seorang wanita muda yang tersenyum ramah. Aku menjelaskan bahwa kartu ATM-ku rusak dan aku ingin memperbaruinya. Teller itu
memasukkan buku tabunganku ke mesin pembaca. Namun beberapa detik kemudian, ia berhenti. Senyumnya memudar perlahan. Matanya bergerak gelisah, membaca layar di depannya. "Maaf Bu, sebentar ya," katanya pelan. Ia berdiri, membawa buku tabunganku, dan berjalan ke arah ruangan kecil di belakang. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Apakah ada kesalahan pada rekeningku? Atau sistemnya sedang bermasalah? Aku berusaha tetap tenang, tapi udara terasa semakin dingin dan kursi semakin keras di punggungku. Ketika teller itu kembali, ia tidak lagi sendiri. Di sampingnya ada pria paruh baya dengan kartu identitas bertuliskan manajer layanan nasabah. Wajahnya serius, ia menatapku lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Aku berdiri perlahan, menatapnya dengan bingung. "Ibu, bisakah ibu ikut saya sebentar?" Tanyanya dengan suara sangat hati-hati. Ia memberi isyarat menuju ruangan kaca di sisi kanan. Ruangan kecil itu biasanya hanya digunakan untuk kasus-kasus khusus. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Aku mengikutinya masuk. Ia menutup pintu perlahan, lalu duduk di hadapanku. Hening beberapa detik terasa seperti menit. Ia membuka buku tabunganku, membuka halaman terakhir, lalu menghela napas panjang. "Ibu, ada sesuatu yang..." Tapi kalimatnya terputus. Pandangannya menegang tiba-tiba. Ia melirik keluar ruangan, wajahnya berubah khawatir. Teller yang tadi melayaniku menelan ludah, wajahnya memucat. Aku menoleh, mengikuti arah pandangan mereka. Di luar, melalui kaca transparan, aku melihat seseorang berdiri. Seseorang yang tidak seharusnya ada di sana. Seseorang yang membuat seluruh tubuhku mendadak membeku. Seseorang yang melihatku dengan sorot mata yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Seseorang yang mengenakan kemeja biru yang sangat kukenal. Dan di saat itulah aku sadar bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap sedang terjadi. Reno berdiri di luar ruangan kaca itu, menatapku dengan sorot mata yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Mata yang biasanya hangat, penuh candaan dan perhatian, kini berubah menjadi dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Seolah sekejap saja ia berubah menjadi seseorang yang asing bagiku. Jantungku berdetak kacau. Bagaimana bisa dia ada di sini? Bukankah dia sedang bekerja? Bukankah dia sendiri yang memintaku untuk tidak ke bank hari ini? Manajer bank itu menelan ludah, jelas gugup. Ia memaksakan senyum yang bahkan tidak mencapai matanya. "Ibu, mungkin kita lanjutkan nanti saja," ucapnya pelan. Tapi suaranya bergetar. Tangannya menutup buku tabungan itu cepat-cepat, seperti ingin menyembunyikan sesuatu dariku. Teller yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, tampak lebih ketakutan daripada aku. Ia bahkan tidak berani menatapku. Reno membuka pintu sebelum siapapun sempat berkata apa-apa lagi. Udara dingin dari AC mengalir masuk bersamaan dengan aroma parfumnya yang familiar. Reno melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ruangan kecil itu seketika terasa semakin sempit. Ia berdiri di antara aku dan pegawai bank, tubuhnya tegak, rahangnya mengeras. "Kamu tidak usah repot-repot ke sini," kata Reno. Suaranya tidak meninggi, tapi ada sesuatu di balik nada tenangnya yang membuat bulu kuduku meremang, seperti teguran yang dibungkus kelembutan palsu. Ia menatap manajer itu tajam. "Terima kasih, Pak. Urusannya sudah beres." Manajer itu mengangguk cepat, meski jelas ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia meninggalkan ruangan bersama teller dan aku bisa melihat keduanya saling melirik dengan ekspresi gelisah sebelum pintu menutup. Kini hanya aku dan Reno. Suara detik jam di dinding terdengar begitu keras dalam keheningan itu. Reno memutar tubuhnya ke arahku. Sorot matanya menelanku bulat-bulat. Ia tersenyum kecil, tapi senyum itu justru membuatku ingin mundur beberapa langkah. "Kamu kenapa ke sini?" tanyanya pelan.
Nada lembut itu membuat dadaku semakin sesak. Itu bukan kelembutan yang ku kenal. Itu adalah kelembutan yang muncul ketika seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba menjawab dengan suara stabil, meski tanganku berkeringat dingin. Kartu ATM ku rusak. Aku hanya ingin memperbaruinya. Tidak lebih. Reno mendekat. Ia menatap wajahku lama, seolah sedang mengukur apakah aku sedang berbohong atau tidak. Lalu ia mengangguk pelan. Baik, kalau begitu biar aku yang urus. Kamu tidak perlu ke bank lagi. Kamu tidak perlu repot soal urusan seperti ini. Ada sesuatu pada cara dia mengucapkan kata perlu yang membuat perutku seolah ditusuk dari dalam. Seakan ia sedang menggambar batas yang seharusnya tidak boleh kulewati. Batas yang tidak pernah ada sebelumnya. Kami keluar dari ruangan kecil itu. Para nasabah menatap kami sesekali. Reno menggenggam siku lenganku, seolah mengarahkanku keluar dari bank. Tapi genggamannya terlalu kuat, seperti sedang memaksaku. Aku berusaha tersenyum pada teller tadi, tapi ia hanya menunduk. Wajahnya pucat, seakan hendak menangis. Begitu kami tiba di mobil, Reno membuka pintu penumpang untukku. Nada suaranya tetap lembut, tapi matanya tetap tidak berubah. Duduklah. Kita pulang. Kalau butuh sesuatu, bilang ke aku saja. Kamu percaya sama aku kan? Kalimat itu menusukku. Kata-kata percaya terasa seperti perintah, bukan ajakan. Seolah aku wajib berkata, ya. Tapi di dalam diriku ada suara kecil yang mulai berteriak. Suara yang sudah lama kupaksa diam. Dalam perjalanan pulang, Reno berbicara tentang hal-hal remeh, mencoba membuat suasana terasa normal. Tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang rencana akhir pekan. Tapi tidak ada satupun kata-katanya yang benar-benar masuk ke telingaku. Yang kudengar hanyalah detak jantungku sendiri dan gema peringatan dari manajer bank yang belum sempat selesai bicara. Ada sesuatu yang aku melihat keluar jendela, menatap orang-orang yang berlalu di trotoar. Rasanya dunia tiba-tiba bergerak terlalu cepat, sementara aku tertinggal jauh di belakang. Setiap detik perjalanan itu terasa ganjil. Reno tidak marah karena aku ke bank. Reno tidak panik. Reno tidak bertanya detail tentang apa yang dikatakan pegawai bank itu. Tidak ada reaksi terkejut, tidak ada rasa bersalah yang mencuat. Tidak ada kegugupan yang berusaha disamarkan. Seolah Reno sudah tahu apa yang akan kulihat kalau aku membuka rekeningku. Sesampainya di rumah, Reno segera masuk kamar kerja. Pintu ditutup, tidak dikunci, tapi cukup rapat hingga aku tahu ia tidak ingin diganggu. Aku berdiri lama di ruang tamu, memandang pintu itu. Ada rasa dingin yang merayap di punggungku. Aku duduk perlahan di sofa, menatap buku tabungan yang kini berada dalam tasku. Aku mengeluarkannya, meraba sampulnya. Rasanya seperti memegang benda berbahaya. Beberapa menit kemudian, Reno keluar dari kamar kerja. Ia sudah berganti pakaian rumah. Senyumnya kembali hangat. Ia mendekat, mengelus punggung tanganku. Sudah ya, jangan pusing. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang ke aku. Aku ada di rumah hari ini. Aku ingin kita makan siang bersama. Setiap katanya terdengar benar, tapi pada saat yang sama, semuanya terdengar palsu. Aku mengangguk. Tapi saat ia berjalan ke dapur untuk mengambil air minum, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku menegang. Ponselnya tertinggal di meja ruang tamu. Layarnya menyala sebentar, menampilkan notifikasi dari bank, notifikasi yang sama seperti pagi tadi. Namun kali ini, aku cukup dekat untuk membaca sepatah kata yang muncul sekilas sebelum layarnya mati. Kata itu membuat tenggorokanku tercekat. Kata itu adalah transfer, dan nominalnya bukan kecil, tapi yang membuatku gemetar bukan jumlahnya, melainkan nama penerimanya. Nama yang sangat ku kenal, nama yang seharusnya tidak terkait dengan suamiku. Nama seseorang yang sudah lama tidak muncul dalam hidupku. Nama yang seharusnya mustahil berada di ponsel Reno. Nama itu adalah
milik orang yang selama ini kuanggap sudah pergi dari hidupku selamanya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketakutan yang sangat nyata. Segalanya belum dimulai, tapi kebenarannya sudah mulai mengintip dari balik celah kecil itu. Nama yang kulihat di layar ponsel Reno terus terputar di kepalaku sepanjang siang. Rasanya seperti pukulan keras yang mengenai ulu hatiku, membuat napasku berat dan pikiranku limbung. Nama itu bukan nama asing. Nama itu bukan nama acak yang bisa kuabaikan. Itu adalah nama seseorang dari masa laluku. Seseorang yang kukira tidak akan pernah lagi terhubung denganku atau keluargaku. Seseorang yang seharusnya tidak pernah disentuh oleh suamiku. Aku berusaha tetap tenang saat Reno duduk di meja makan, mengajakku makan siang seakan tidak ada yang aneh. Aku tersenyum seadanya, menyuap nasi perlahan, tapi setiap detik terasa seperti jarum yang menekan kulitku. Reno tampak rileks, bahkan beberapa kali tertawa kecil, seolah hidup berjalan normal seperti sebelumnya. Sementara itu, di dalam diriku, badai sedang menggulung, semakin besar dan semakin kelam. Aku menghabiskan makan siang dengan cepat, beralasan ingin beristirahat di kamar. Reno mengangguk, tidak curiga sama sekali. Aku melangkah ke kamar, menutup pintu, dan berdiri mematung. Dalam keheningan ruangan, aku dapat mendengar suara langkah Reno menuju kamar kerja. Pintu tertutup pelan. Kesempatan itu muncul begitu saja. Aku berjalan kembali ke ruang tamu, memastikan suaraku tidak terdengar. Ponsel Reno masih ada di sana, di atas meja, tergeletak begitu saja, seolah menantangku untuk menyentuhnya. Jantungku berdegup kencang saat aku mendekat. Rasanya setiap langkah menambah berat beban yang menekan dadaku. Aku meraih ponsel itu perlahan. Suhu ponselnya hangat di telapak tanganku, menambah rasa bersalah yang menyergap. Tapi rasa takut mengalahkan segalanya. Aku menekan tombol daya. Layar menyala. Ada sidik jari dan ada pola. Aku tahu aku tidak bisa membukanya. Tapi notifikasi pesan tadi masih ada di bar kecil di bagian atas layar. Aku menarik layar ke bawah. Tidak sepenuhnya, hanya sedikit, cukup untuk membaca baris paling atas. Transfer terakhir diterima. Penerima. Aku tidak sempat membaca lebih jauh karena tiba-tiba ku dengar suara dari kamar kerja. Suara kursi bergeser. Jantungku hampir meloncat dari dadaku. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula, lalu berjalan cepat ke arah dapur, pura-pura mengambil gelas. Beberapa detik kemudian, pintu kamar kerja terbuka. Reno keluar. Ia menatapku sambil tersenyum kecil. "Sedang apa?" tanyanya. Aku hampir tidak bisa menjawab, tapi aku memaksa diriku tersenyum. "Mau ambil air, Ren? Tenggorokan kering." Reno mengangguk tanpa curiga, lalu pergi ke halaman belakang. Napasku akhirnya bisa keluar, tapi tubuhku masih gemetar. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, dan memejamkan mata. Tapi gambar notifikasi tadi terus muncul dalam pikiranku. Transfer, nama itu, dan sesuatu yang belum sempat ku baca. Aku tahu satu hal, aku tidak boleh hanya diam. Aku harus mencari tahu lebih jauh. Sore harinya, saat Reno keluar untuk membeli makanan ringan di minimarket dekat rumah, aku segera memanfaatkan waktu itu. Aku membuka laci meja rias, tempat Reno biasanya menyimpan dokumen-dokumen kecil. Kebiasaan kecil yang sering kulihat namun tidak pernah kupersoalkan. Reno bukan tipe suami yang rapi, dan laci itu sering menjadi tempat ia meletakkan semua barang yang tidak sempat ia bereskan. Aku membuka laci itu perlahan. Ada banyak kertas, struk, kartu lama, kwitansi, dan beberapa lembaran kertas bank. Aku merapikan satu-satu, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab semua kebingunganku. Nafasku tertahan ketika aku menemukan amplop kecil dengan logo bank yang sama dengan bank tempat kami datang tadi pagi. Amplop itu ringan, aku meremas tepinya. Ada kartu di dalamnya, bukan kartu ATM,
kartu nasabah. Kartu itu tidak memiliki namaku, juga tidak memiliki nama Reno. Nama itu adalah nama orang dari masa laluku. Tanganku bergetar hebat. Apa hubungan Reno dengan orang itu? Kenapa nama itu muncul di rekening suamiku? Kenapa Reno mengurus rekening atas nama orang yang seharusnya tidak ada dalam hidup kami lagi? Aku duduk di lantai. Sekujur tubuhku terasa dingin, seakan ruangan berubah menjadi dunia asing yang tidak kukenal. Ingatanku kembali ke masa lalu, ke seseorang yang pernah menyakitiku begitu dalam, seseorang yang pergi dari hidupku, namun meninggalkan luka besar yang memakan waktu sangat panjang untuk sembuh. Seseorang yang tidak pernah kusangka akan muncul kembali melalui ponsel suamiku. Saat aku masih memegang kartu itu, ponselku berbunyi. Getarannya memotong keheningan kamar dengan tiba-tiba. Aku tersentak. Aku menarik ponselku dari saku dan melihat layar. Nomor tidak dikenal. Aku ragu beberapa saat sebelum mengangkat. Namun begitu kudengar suara di seberang, seluruh tubuhku membeku. "Ibu, kami dari pihak bank. Ada hal penting yang perlu ibu ketahui. Tolong datang besok pagi tanpa memberitahu siapapun." Suara itu terputus, tanpa salam, tanpa penjelasan. Aku memandang layar ponselku, napasku tercekat. Mengapa bank menghubungiku diam-diam? Apa yang sebenarnya terjadi pada rekeningku? Atau lebih tepatnya, apa yang disembunyikan Reno? Malam itu saat Reno pulang, ia tidak curiga. Ia bahkan bersikap lebih manis dari biasanya. Membawakan camilan, menanyakan apakah aku ingin menonton televisi bersama, membuatkan teh hangat favoritku. Sementara itu, aku hanya tersenyum sekadarnya, menyembunyikan badai yang berkecamuk dalam diriku. Ketika Reno pergi mandi, aku masuk kamar dan menyembunyikan kartu nasabah tadi di bawah tumpukan pakaian. Aku tahu, aku berisiko besar, tapi aku harus mencari tahu. Besok pagi, aku akan kembali ke bank, tanpa Reno tahu. Tanpa siapapun tahu. Tengah malam, aku terbangun karena suara notifikasi. Ponsel Reno berbunyi dari ruang tamu. Aku turun dari ranjang, mengintip dari celah pintu kamar. Reno masih terlelap. Aku berjalan perlahan ke ruang tamu. Langkahku sangat hati-hati agar lantai tidak berderit. Ponsel Reno menyala berkedip. Pesan baru. Namun kali ini bukan dari bank. Pesan itu datang dari nomor asing. Isinya hanya satu kalimat. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Istrimu akan tahu semuanya dalam waktu dekat. Bersiaplah. Aku terpaku. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Pesan itu menghantamku seperti gelombang besar yang datang tanpa peringatan. Tubuhku mematung. Tangan yang memegang ponsel Reno terasa dingin. Kata di layar itu berputar-putar di kepalaku. Sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Istrimu akan tahu semuanya dalam waktu dekat. Bersiaplah. Siapa yang menulis pesan itu? Siapa yang memanggil Reno istrimu? Dan yang lebih menakutkan, apa yang akan segera ku ketahui? Aku berdiri di ruang tamu dengan napas tersengal. Lampu malam temaram membuat bayangan perabot memanjang di lantai, seolah rumah sendiri berubah menjadi tempat asing yang tidak bersahabat. Pikiranku melayang ke segala arah. Jika pesan itu dikirim untuk Reno, maka pengirimnya tahu bahwa aku sedang mendekati sesuatu. Dekat dengan kebenaran yang selama ini Reno sembunyikan. Dan kebenaran itu bukan sesuatu yang kecil. Bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Kata bersiaplah seakan memberi isyarat bahwa apapun yang akan kuhadapi nanti tidak akan mudah. Aku menaruh kembali ponsel ke atas meja tepat sebelum kudengar suara pintu kamar mandi. Reno sudah selesai mandi. Aku bergegas kembali ke kamar, naik ke tempat tidur, menarik selimut, dan memejamkan mata seolah aku sudah tidur sejak tadi. Beberapa detik kemudian, Reno membuka pintu kamar. Langkahnya pelan. Ia masuk ke dalam, menghampiriku, dan menyentuh bahuku. Aku menahan napas agar tubuhku tetap rileks, seolah benar-benar sedang tidur.
Reno berdiam sejenak, kemudian mematikan lampu dan berbaring di sampingku. Namun malam itu, aku sama sekali tidak bisa tidur. Setiap gerakan Reno membuatku semakin tegang. Setiap kali ia mengubah posisi tidur, jantungku seolah berhenti sedetik. Aku menatap gelap, memikirkan pesan itu, memikirkan kartu nasabah asing di laci, dan transfer misterius yang kutemukan tadi siang. Dan di tengah segala ketakutan itu, satu pikiran kembali muncul. Besok pagi, aku harus kembali ke bank. Pagi pun tiba akhirnya. Setelah sarapan singkat, aku berkata pada Reno bahwa aku perlu ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan dapur. Reno tidak mencurigai apapun. Ia hanya mengingatkanku untuk tidak terlalu lama di luar karena ia ingin makan siang bersama. Aku mengangguk, memaksakan senyum, lalu mengambil tas dan buku tabunganku. Saat aku keluar dari rumah, udara pagi terasa lembab. Jalanan perlahan mulai ramai, penuh orang yang berangkat kerja atau sekadar berjalan kaki sambil menikmati pagi. Namun bagiku, semua terasa jauh di kejauhan. Pikiranku hanya tertuju pada bank dan semua misteri yang mulai melilit hidupku. Saat aku memasuki bank, pegawai di meja depan menyapaku dengan sopan. Aku mengangguk kecil dan menuju loket layanan nasabah. Namun, sebelum sempat mengambil nomor antrean, seorang pegawai wanita mendekat. Ia mengenali wajahku. "Ibu, manajer meminta ibu langsung ke ruangannya." Aku mengikuti langkahnya. Jalan masuk ke ruangan manajer terasa lebih panjang dari biasanya. Aku merasakan keringat dingin di telapak tanganku. Pegawai itu membuka pintu dan aku masuk. Manajer itu sudah duduk di balik meja, wajahnya serius, namun ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu seperti rasa iba atau kekhawatiran. "Silakan duduk, Ibu," ucapnya sambil merapikan beberapa dokumen. Aku duduk, jantungku berdebar. Ia menatapku cukup lama sebelum akhirnya berbicara lagi. "Ibu, saya perlu menjelaskan sesuatu. Kemarin saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan kita karena ada kendala." Ia berhenti sejenak. Sorot matanya terlihat gugup. "Kejadian kemarin membuat kami harus lebih berhati-hati." Aku menggigit bibir, menunggu. Ia membuka satu map merah besar dan mengeluarkan beberapa lembar catatan transaksi. Ia meletakkan semuanya di meja di hadapanku. Aku menatapnya. Ada rasa takut merayap dari ujung kaki hingga ke dada. "Ibu, rekening yang ibu miliki mengalami aktivitas tidak biasa selama beberapa bulan terakhir. Dan transaksi yang dilakukan bukan pada jam-jam normal, bahkan bukan melalui perangkat yang terdaftar sebagai milik ibu." Aku memejamkan mata. Pikiranku terbang ke Reno dan perilakunya yang berubah. Yang lebih penting, lanjut manajer itu, transaksi tersebut tidak mengarah ke satu rekening saja. Ada beberapa penerima, namun satu nama muncul berulang kali. Aku menelan ludah. Nama itu pasti nama yang sudah kulihat di ponsel Reno. Manajer itu menyebutkan nama tersebut. Aku merasakan tubuhku bergetar. Nama itu benar, nama yang sama. Orang dari masa laluku yang seharusnya tidak lagi muncul dalam hidupku. Seseorang yang dulu pernah memanfaatkan keluargaku, membuat ayahku jatuh dalam masalah besar, dan pergi begitu saja tanpa menoleh ke belakang. Nama yang selama ini selalu kuhindari karena membawa kenangan menyakitkan. Aku menatap manajer itu dengan mata berkaca-kaca. "Tapi bagaimana bisa?" tanyaku lirih. Aku tidak pernah mentransfer apapun ke orang itu. Tidak pernah. Aku bahkan tidak lagi berhubungan dengannya. Manajer mengangguk. "Kami tahu itu, Ibu, karena transaksi dilakukan menggunakan akses lain. Tidak hanya melalui kartu ATM, tapi melalui otorisasi tambahan yang seharusnya hanya bisa dilakukan jika seseorang memiliki akses penuh terhadap data pribadi Ibu. Identitas lengkap, termasuk tanda tangan elektronik." Aku merasakan napasku tercekat. Hanya satu orang yang memiliki semua informasiku.
Satu orang yang tinggal serumah denganku. Satu orang yang selama ini kupercaya sepenuhnya. Reno. Manajer itu mencondongkan tubuh sedikit. Dan ada satu hal lagi, Ibu. Ini yang paling penting. Ada sebuah instruksi khusus yang tertera dalam catatan bank. Instruksi itu terhubung ke rekening yang sama. Instruksi yang hanya bisa dikeluarkan jika seseorang memiliki otorisasi sebagai pasangan sah. Aku menatapnya bingung. Instruksi apa? Manajer itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Instruksi itu menyatakan bahwa apabila terjadi sesuatu pada ibu, seluruh saldo dalam rekening akan otomatis berpindah ke penerima utama. Ia berhenti sebentar, dan penerima utamanya bukan Reno. Penerimanya adalah orang yang namanya muncul dalam transaksi misterius itu. Aku menutup mulutku dengan tangan, mata melebar ngeri. Dunia seakan berputar. Manajer itu menatapku penuh belas kasihan. Ibu, maafkan saya. Tapi, berdasarkan catatan ini, seseorang sudah mempersiapkan agar semua uang ibu berpindah ke orang lain. Bukan ke suami ibu, bukan ke keluarga ibu. Ke seseorang dari masa lalu ibu. Seseorang yang mungkin tidak seharusnya terlibat lagi. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku kering dan suara tidak mau keluar. Manajer itu menambahkan pelan. Ada kemungkinan besar bahwa seseorang telah menyalahgunakan identitas ibu dalam jangka waktu lama. Dan berdasarkan pola transaksi, itu dilakukan dengan sangat hati-hati, sangat terencana. Ruangan itu terasa berputar. Lalu manajer itu menatapku, suaranya hampir berbisik. Ibu, apakah hubungan ibu dengan suami baik-baik saja? Aku terdiam, dan di saat itu juga, ponselku berbunyi di dalam tas. Pelan. Hanya satu kali. Tapi ketika kulihat layar yang menyala, darahku serasa berhenti mengalir. Nama pemanggilnya adalah Reno. Nama Reno yang muncul di layar ponselku membuat seluruh tubuhku kaku. Aku menggenggam tas erat-erat, seolah benda itu satu-satunya yang bisa menahan diriku agar tidak jatuh pingsan. Ruangan kecil milik manajer bank itu tiba-tiba terasa semakin sempit, seolah dindingnya bergerak mendekat, menyudutkanku dari segala arah. Manajer itu menatapku penuh tanya, menunggu reaksiku. Namun aku bahkan tidak sanggup bernapas dengan benar. Ponselku terus bergetar, getaran halus yang terasa seperti bunyi sirene dalam pikiranku. Reno jarang menelepon kecuali ada hal penting. Dan panggilan ini datang tepat saat aku duduk di depan manajer bank yang baru saja mengungkap kebenaran mengerikan tentang rekeningku. Seolah Reno tahu aku sedang di sini. Seolah ia memantau gerak-geriku. Aku menatap layar itu. Getaran berhenti. Lalu muncul pesan masuk. Hanya satu kalimat. Kamu di mana? Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Aku menelan ludah dan menyembunyikan ponsel itu kembali ke dalam tas sebelum manajer sempat melihat isi pesannya. Aku memaksa bibirku tersenyum kecil pada manajer itu, meskipun seluruh tubuhku terasa seperti membeku. Pak, terima kasih. Saya butuh waktu untuk memikirkan ini, ucapku pelan. Manajer itu mengangguk dengan wajah prihatin. Jika ibu butuh bantuan lebih jauh, kami akan membantu. Tapi tolong berhati-hati. Dari catatan ini, ada seseorang yang berniat menguasai seluruh aset ibu. Aku menunduk dalam-dalam. Ada ketakutan yang merayap di punggungku, seperti bayangan seseorang yang mendekat pelan-pelan dari belakang. Aku keluar dari ruangan itu tanpa berkata banyak lagi. Saat melangkah melewati meja teller, beberapa pegawai menatapku cemas. Tapi aku hanya berjalan cepat, menahan napas hingga akhirnya keluar dari pintu bank. Udara luar menyambutku dengan panas yang menusuk. Namun, tubuhku tetap dingin. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Aku berjalan menuju mobil sambil memastikan tidak ada yang mengikutiku. Setiap suara, setiap langkah orang di sekitar terdengar lebih keras dari biasanya. Saat aku masuk ke dalam mobil
dan menutup pintu, aku akhirnya menghembuskan napas panjang. Tapi napasku tetap bergetar. Ponselku kembali berbunyi. Pesan dari Reno. Sudah di pasar? Kata-kata itu sederhana, tapi justru itulah yang membuatku semakin takut. Ia percaya sepenuhnya bahwa aku tidak pergi ke tempat lain. Ia yakin aku tidak akan pernah berani mengecek rekeningku. Namun, kenyataannya aku sedang berada jauh dari pasar dan aku baru saja mengetahui bahwa seseorang sedang memainkan hidupku di balik layar. Aku tidak langsung membalasnya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Aku harus menyusun cerita yang tidak mencurigakan. Aku memandang keluar jendela mobil, melihat orang-orang berlalu lalang, menjalani hidup mereka, seolah semua baik-baik saja. Sementara itu, dunia kecilku sedang runtuh perlahan. Setelah beberapa menit, aku mengetik balasan. Masih pilih-pilih barang. Nanti aku kabari. Tangan kiriku gemetar saat menekan tombol kirim. Segera setelah pesan terkirim, aku mematikan ponsel. Aku tidak ingin Reno melihat lokasiku. Tidak hari ini. Aku menghidupkan mesin mobil. Namun bukannya pulang, aku berbelok menuju arah lain. Aku tahu satu orang yang mungkin memiliki jawaban tambahan. Seseorang yang pernah mengenal masa laluku. Seseorang yang satu-satunya masih menyimpan semua dokumen lama keluarga. Tanteku, adik dari ibuku. Rumahnya tidak jauh dari sini. Sepanjang perjalanan ke rumah tanteku, pikiranku terus melayang ke masa lalu. Tahap-tahap rasa sakit yang dulu pernah kurasakan kembali muncul perlahan. Nama yang kulihat di ponsel Reno bukan sekadar nama. Itu adalah seseorang yang dulu pernah memanfaatkan ayahku, memutarbalikkan keuangan keluarga kami, dan meninggalkan kami dalam kesulitan keuangan yang hampir tidak bisa diselamatkan. Ayahku bekerja keras sepanjang hidupnya, dan orang itu mengambil banyak sekali darinya. Dan kini namanya kembali muncul. Tidak hanya muncul, tetapi terhubung langsung dengan rekeningku. Seakan masa lalu itu menolak pergi. Saat aku tiba di rumah tanteku, ia langsung membukakan pintu. Wajahnya terkejut melihatku datang tanpa kabar. "Ada apa, Nak?" Tanyanya khawatir. Aku tidak menjawab langsung. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya pecah begitu saja. Tante memelukku, membawaku masuk ke dalam rumah, mengajakku duduk di sofa ruang tamu. Ia menepuk punggungku pelan, menunggu hingga napasku kembali teratur. Setelah beberapa menit, aku menjelaskan semuanya. Tentang Reno yang menghalangi akses rekeningku, tentang pegawai bank yang memanggilku, tentang transaksi misterius, tentang nama dari masa lalu itu, tentang instruksi rahasia yang memindahkan seluruh danaku kepada orang yang seharusnya tidak lagi terkait denganku. Tanteku membelalak ngeri. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Astaga, Nak, jadi orang itu kembali lagi?" Ia bersandar ke sandaran sofa, wajahnya pucat. Setelah hening beberapa saat, Tante berdiri dan masuk ke kamarnya. Tidak lama kemudian, ia kembali membawa sebuah map tebal berwarna coklat. Map itu ia letakkan di meja depan kami dengan hati-hati. "Map ini adalah semua catatan keuangan ayahmu dulu," ucapnya pelan, termasuk transaksi-transaksi lama yang melibatkan orang itu. "Dulu ayahmu pernah bilang, kalau ia takut, seseorang akan mencoba melakukan hal yang sama lagi. Ia menyiapkan semuanya agar kita punya bukti." Aku terdiam. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada fotokopi buku tabungan lama almarhum ayahku, kwitansi, surat pernyataan, bahkan beberapa amplop yang belum pernah kubuka sebelumnya. Saat kuputar lembar-lembar itu, aku menemukan sesuatu yang membuatku hampir menjatuhkan map itu. Sebuah dokumen dengan tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tanganku. Namun, dokumen itu adalah dokumen dari bertahun-tahun lalu. Dokumen yang tidak pernah kutanda tangani. Tanda tangan itu palsu, dan di bawahnya
ada nama orang dari masa laluku sebagai penerima dana. Tante menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nak, kalau orang ini bekerja sama dengan suamimu, maka ini bukan hanya soal uang. Ini lebih besar dari itu. Lebih berbahaya. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ponselku tiba-tiba bergetar keras di dalam tas. Aku mengeluarkannya, dan darahku seketika membeku. Yang menelepon bukan Reno, bukan pihak bank, bukan nomor asing. Nama di layar itu adalah nama dari masa lalu yang selama ini menyakitiku. Nama orang yang seharusnya tidak pernah muncul lagi. Dan ia meneleponku. Nama itu bergetar di layar ponselku, menancap seperti duri yang menusuk jauh ke dalam dadaku. Telapak tanganku berkeringat dingin. Tante yang duduk di sebelahku menatap layar itu, lalu menatapku dengan wajah pucat. "Jangan diangkat, Nak," bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Tapi jemariku bergerak sendiri, seperti tidak lagi milikku. Aku mengangkat panggilan itu. Hening beberapa detik. Aku bisa mendengar napasku sendiri, tersengal-sengal, bercampur dengan napas orang di seberang. Napas yang membuat seluruh tubuhku merinding. Akhirnya, suara itu terdengar. Suara yang sudah bertahun-tahun tidak kudengar. Suara yang dulu pernah memecah belah keluargaku. Suara orang yang membuat ayahku kehilangan banyak hal, termasuk kesehatannya. Akhirnya, kamu tahu. Ya, aku hampir menjatuhkan ponsel dari tanganku. Suara itu terdengar tenang, hampir seperti sedang berbicara pada sahabat lama. Namun, ada nada licik yang bersembunyi di balik ketenangannya. Nada yang membuatku ingin berlari sejauh mungkin. "Siapapun kamu, aku tidak punya urusan denganmu lagi," kataku pelan, suaraku gemetar. Suara itu tertawa kecil. "Tidak punya urusan? Kamu yakin? Kamu pikir aku kembali untuk bersenang-senang? Kamu pikir aku meneleponmu karena rindu?" Ia terdiam sebentar, lalu melanjutkan dengan suara pelan yang membuat tengkukku terasa dingin. Aku kembali untuk mengambil apa yang seharusnya sudah menjadi milikku sejak dulu. Tanteku menelan ludah, wajahnya semakin pucat. Aku menggenggam map coklat itu erat-erat, seolah map itu bisa melindungiku dari semua ancaman. "Aku tidak mengerti maksudmu," bisikku. "Tentu kamu mengerti." Suaranya berubah menjadi dingin. "Ayahmu berutang banyak kepada aku. Semuanya terdokumentasi. Dan sebelum meninggal, ayahmu menandatangani kesepakatan bahwa hutang itu diwariskan kepadamu." Dadaku serasa diremas. Itu tidak mungkin. Ayahku tidak pernah melibatkan aku dalam masalah itu. Ia bahkan melindungiku agar aku tidak ikut terluka. Tapi suara itu terus berbicara, menusuk setiap ruang dalam pikiranku. "Kamu pikir aku tidak tahu kamu pergi ke bank hari ini? Kamu pikir aku tidak tahu Reno sudah mencoba menyembunyikan ini? Kamu pikir aku tidak tahu kamu sudah mulai mencurigai semuanya?" Ia tertawa rendah. "Semua yang kamu lakukan sudah kurelakan terjadi, karena pada akhirnya kamu akan tetap kembali padaku. Pada akhirnya semua milikmu akan menjadi milikku." Aku menutup mulut dengan tangan agar tidak berteriak. Pikiranku berputar cepat. Jadi ini semua bukan sekadar tentang rekening. Ini bukan hanya tentang transaksi. Ini bukan hanya tentang penyalahgunaan identitas. Ini adalah permainan panjang. Permainan yang sudah dimulai jauh sebelum aku menyadarinya. Permainan yang bahkan menyeret suamiku ke dalamnya. Aku menelan ludah dan mencoba bicara. Apa hubungannya Reno dengan semua ini? Suara itu diam sesaat. Hanya terdengar suara napas pelan yang mengalir melalui telepon. Lalu ia menjawab pelan, penuh kemenangan. "Reno adalah alatku." Aku menutup mata erat-erat, tetapi air mata tetap mengalir. Suamiku, orang yang selama ini tidur di sampingku, orang yang memelukku saat aku sakit, orang yang menatapku dengan penuh perhatian, alat. Suara itu melanjutkan. "Dia tidak mengenaliku saat pertama kali kami bertemu. Tapi ketika aku tahu dia menikah denganmu, aku mendekatinya. Pelan-pelan, dengan cara yang benar, dengan cara yang paling meyakinkan. Karena
Sebagian warisan keluargamu, sebagian uang milik ayahmu, masih ada di rekening tersembunyi yang tidak akan pernah bisa aku akses tanpa tanda tanganmu. Jadi, aku memakai Reno. Ia melakukan apapun yang kuinginkan. Ia pikir ini demi masa depan kalian, padahal ia hanya membangun jalan untukku. Aku menggigil. Suara itu semakin pelan, hampir seperti berbisik di telingaku. Reno mencintaiku, kamu tahu. Ia mencintaimu juga, tentu saja. Tapi, aku membuatnya percaya bahwa ada ancaman besar yang bisa menghancurkan hidup kalian jika ia tidak mengikuti caraku. Dan ketika seseorang ketakutan, mereka bisa melakukan apa saja, termasuk mengawasi istrinya sendiri. Aku menahan napas. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin memaki, tapi suaraku hilang, bibirku kaku. Kata-kata itu menusukku sangat dalam. Suara itu kembali berbicara, perlahan, seakan ingin memastikan setiap kata masuk ke dalam kepalaku. Jadi, jangan salahkan Reno. Dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkanmu dan untuk memastikan aku mendapat apa yang seharusnya kudapatkan sejak dulu. Aku akhirnya berhasil bersuara, meski lirih. Jadi, tujuanmu adalah uang warisan keluargaku? Suara itu tertawa kecil. Tentu saja. Dan sebagai tambahan, aku ingin melihatmu hancur seperti dulu, keluargamu hancur, agar semuanya seimbang. Sebelum aku sempat menjawab, suara itu menambahkan sesuatu yang membuat darahku membeku. Dan satu hal lagi, Reno tahu kamu akan kembali ke bank tanpa izinnya. Ia sedang dalam perjalanan menjemputmu sekarang. Aku tersentak. Kepalaku langsung menoleh ke jendela rumah tanteku, memastikan bahwa tidak ada mobil atau suara langkah mendekat. Tanteku berdiri panik, menutup mulutnya dengan tangan. Suara di telepon berbisik keras. Kalau kamu ingin hidupmu, tetap milikmu. Lari sekarang. Telepon terputus. Aku terpaku selama beberapa detik. Sebelum akhirnya, tanteku mengguncang bahuku. Nak, kita harus pergi. Sekarang. Aku bangkit dengan lutut gemetar. Tanteku mengambil map coklat itu dan memasukkannya ke dalam tasnya. Kami berjalan cepat ke pintu belakang. Detak jantungku begitu keras sampai aku takut Reno bisa mendengarnya dari luar. Saat aku membuka pintu belakang rumah tanteku, udara luar menyeruak masuk. Angin menerpa wajahku. Aku melangkah keluar dan hendak menutup pintu ketika tiba-tiba ku dengar suara mesin mobil berhenti di depan rumah. Suaranya sangat familiar, terlalu familiar. Aku menoleh perlahan ke arah jendela depan. Dan dari balik tirai tipis, aku melihat siluet seseorang turun dari mobil. Siluet yang membuat seluruh tubuhku membeku. Reno. Namun wajahnya bukan wajah suamiku yang kukenal. Bukan wajah lembut penuh perhatian. Wajah itu kosong, dingin. Seolah seseorang telah mematikan cahaya dalam dirinya. Tanteku memegang tanganku erat. Nak, jangan bergerak. Suara langkah kaki Reno terdengar mendekat. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan tepat sebelum bayangannya mencapai pintu belakang tempat aku berdiri, ponselku bergetar sekali lagi. 1 pesan muncul, pesan dari nomor tidak dikenal. Hati-hati, dia bukan datang untuk menjemputmu. Dia datang untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai.